重光大型倉庫設備。 Halo para pengusaha dan juga calon pengusaha dimanapun Anda berada. Pastikan Anda sudah mensubscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Karena di channel YouTube ini, Anda akan mendapatkan video-video terupdate mengenai dunia bisnis, barang-barang industri, dan juga komersil yang tentunya akan memberikan manfaat untuk bisnis Anda. Pastikan Anda menjadi bagian dari komunitas pebisnis-pebisnis sukses, pengusaha-pengusaha sukses dengan mensubscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Kali ini di belakang saya sudah ada unit yang tentunya sangat berkualitas, yaitu Shigemitsu Heavy Duty Self-Propelled Articulating Boom dengan tipe AB160J DC ya, with boom swing. Mau tahu seperti apa spesifikasi produk ini, cara penggunaannya seperti apa? Jangan kemana-mana, ikuti terus videonya sampai habis. Nah, Shigemitsu Self-Propelled Articulating Boom ya, ini banyak dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan maintenance misalnya, atau untuk meraih atau menggapai ketinggian tertentu ya. Dan tentunya ini berbeda dengan scissor lift seperti tipe-tipe SE ya, itu pergerakan naik turunnya itu hanya tegak lurus. Sedangkan articulating boom ini pergerakannya itu bisa memanjang ya, bisa berbelok juga ya, dia bentuknya articulate. Nah, ini untuk menggapai area-area yang sulit digapai ya dengan scissor lift biasa. Kalau scissor lift biasa yang tipe SE itu tadi saya sampaikan, dia pergerakannya naik turunnya hanya tegak lurus aja. Tegak lurus aja. Sedangkan untuk articulating boom, ketika posisi bodinya, ini ada bodinya ya. Bodinya di sini misalnya mau membersihkan area kaca ya, itu bisa menggunakan articulating boom. Ya, misalnya area kacanya di samping, kemudian ada kanopi atau sesuatu hal yang menghalangi, itu kalau pakai tipe SE biasa tegak lurus itu tidak bisa. Itu akan mentok ke kanopinya. Ya, jadi dengan menggunakan articulating boom ini ya, jadi posisi bodinya di sebelah sini, area yang dibersihkan sebelah sini misalnya. Nah, dengan articulating boom ini bisa. Nanti kita lihat contoh ya, bagaimana mempraktekannya, bagaimana contoh penggunaan dari unit articulating boom tipe AB160J DC ini. Nah, articulating boom tipe AB160J DC ini kapasitasnya adalah 230 kg ya. Dengan working height-nya 16 meter dan platform height-nya adalah 14 meter ya. Jadi platform height sendiri merupakan ketinggian maksimal nanti ketika dioperasikan sampai dengan ini ya, si platformnya ketinggiannya itu 14 meter. Sedangkan working height adalah di mana operator masuk ke dalam platform ini ya dengan asumsi sambil bekerja ya. Jadi tangan operator sampai dengan ke rantai bawah itu total 16 meter. Untuk outreach maksimumnya itu 7,8 meter ya. Outreach maksimum itu adalah kemampuan dari si unit ini ya, dengan ada platform, ada operator di sini ya. Ini kan nanti akan dipanjangkan gitu ya. Nah, nanti udah sampai ketinggian maksimum, kemudian jaraknya yang bisa dicapai itu maksimal 7,8 meter ya, jarak outreach. Nanti kita lihat contoh penggunaannya ya. Selain itu, unit ini juga ada fitur rotation ya, dimana si bodinya ini bisa berputar 360 derajat. Wow, jadi itu sangat memudahkan ketika ingin melakukan pengoperasian ya. Jadi area yang digapai juga menjadi lebih luas lingkupnya gitu ya. Nah, mau tahu working range dari Shigemitsu Self-Propelled Articulating Boom tipe AB160J DC ini ya, lihat gambar yang ada di sini. Nah, itulah tadi working range dari unit AB160J ini ya. Kita bisa lihat ya kemampuan dia untuk menggapai area ketinggian ya, maupun area secara vertikal dan horizontalnya sejauh apa ya. Begitupun miringnya tadi kita sudah lihat sama-sama di gambar tersebut. Drive speed ya, kecepatannya berapa sih ya? Ketika dalam posisi seperti ini ya, rapat semuanya dalam posisi stout itu 4,8 km per jam ya. Tapi ketika posisi unit ini sudah dibentangkan ya, articulating fungsinya sudah dijalankan ya, ini sudah membentang panjang, itu drive speednya 1 km per jam. Sekarang platformnya. Nah, di platform ini sudah ada fungsi juga platform rotation ya. Platform ini bisa berputar
ya, itu 180 derajat ya. Nah, selain itu, unit AB160J ini memiliki fitur boom swing ya. Jadi articulated boom ini ada dua model ya. Ada yang dengan boom swing, ada yang tanpa boom swing ya. Boom swing itu apa? Nah, ini tambahan di sini ya. Ini yang membuat si platformnya ini bergeraknya bisa lebih fleksibel ya. Working range-nya menjadi lebih besar ya, karena bisa pergerakan seperti ini ya. Nah, ditambah tadi sudah saya jelaskan ada kemampuan rotation ya. Untuk boom swing-nya ini sendiri 140 derajat ya. Nanti kita sama-sama lihat bagaimana ketika unit ini boom swing-nya digunakan, platform rotation-nya digunakan. Platformnya, sekarang kita lihat platformnya. Nah, bahannya juga kokoh ya. Ini sangat aman ya. Nah, ini ukurannya dari platform ini adalah panjangnya 1,5 meter ya, panjangnya 1,5 meter. Lebarnya ini 0,76 meter dan ketinggiannya ini 1,1 meter ya. Jadi dimensi platform ini sendiri memang sudah disesuaikan dengan unitnya ya. Tadi untuk bisa menahan beban 230 kg dan bisa melakukan pekerjaan dengan maksimal untuk menggapai area-area di ketinggian tertentu. Sekarang kita lihat ke bagian roda. Kita lihat. Rodanya ini menggunakan non marking tire ya. Dan juga ukurannya 600 ya untuk diameternya kali 190 mm. Oke. Rodanya ada 4 buah ya. Kita lihat 2 di depan, 2 di belakang. Yang 2 ini berfungsi sebagai drive wheel ya, yang 2 ini sebagai steering wheel. Oke. Nah, kemudian untuk menggunakan unit ini semuanya menggunakan electrical proportional control ya. Semuanya menggunakan unit baterai ya, dimana pengecasan harus dilakukan yaitu 8 jam pemakaian dan juga 8 jam untuk penggunaannya ya. Turning radius outside yang dibutuhkan adalah 3,5 meter dan turning radius inside yang dibutuhkan adalah 1,1 meter. Ya, ini turning radiusnya sangat minim ya, jadi memudahkan untuk unit ini dioperasikan, dijalankan ya, tidak membutuhkan space yang terlalu besar untuk mengoperasikan unit AB160J ini. Maximum lateral force dari unit ini adalah 400 Newton dan tilt angle-nya 3 derajat ya. Jadi unit ini juga sudah dilengkapi fungsi sensor otomatis, di mana ketika beroperasi di kemiringan tertentu itu unit ini sensornya akan hidup sehingga tidak bisa digunakan unitnya ya. Ini sangat penting sekali sebagai salah satu fitur keamanan ya. Jadi kalau posisi lantainya tidak rata ya, kemiringannya melebihi yang diperbolehkan yaitu 3 derajat, itu unit ini tidak bisa dioperasikan karena sekali lagi sangat penting keamanan ya. Ini benar-benar salah satu fitur keamanan yang sangat diperhatikan oleh unit Shigemitsu AB160J ini. Untuk mengoperasikan unit ini, wind load speed-nya itu yang diperbolehkan adalah 12,5 meter per second. Itu merupakan kecepatan angin ya. Jadi kalau melebihi dari itu disarankan untuk tidak mengoperasikan unit ini karena itu berbahaya. Sekali lagi, biar bagaimanapun dalam pengoperasian unit ini keamanan dan keselamatan operator itu adalah nomor 1. Grade ability-nya. Grade ability unit ini itu adalah 30% ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika unit ini mau difungsikan dalam posisi kemiringan tertentu ya, itu ada sensornya ya. Jadi kalau tadi saya bilang grade ability-nya kemampuannya 30% ya. Jadi kalau lebih dari itu maka sensornya akan berfungsi dan unit tidak bisa digunakan. Kemudian dimensi dari unit ini secara keseluruhan dalam posisi stowed ya, atau dalam posisi tersimpan. Oke. Nah, untuk ketinggiannya itu 2 meter ya. Ketinggiannya 2 meter. Untuk lebarnya itu 1,75 meter. Sedangkan panjangnya itu dari depan sini sampai dengan paling belakang itu 6,31 meter ya. Jadi stowed size-nya juga tidak terlalu besar ya. Jadi setelah unit ini digunakan, dioperasikan, itu penyimpanannya pun sangat mudah dan tidak memerlukan space yang banyak. Wheelbase dari unit ini adalah 2 meter ya. Wheelbase merupakan ini ya, jarak antar roda ini 2 meter, dan untuk ground clearance-nya itu adalah 0,14 meter ya. Nah, ini ground clearance-nya ya, dari sasis terendah sampai dengan ke lantai itu 0,14 meter. Pengoperasian unit ini menggunakan electrical ya, dimana akan menggerakkan sistem hidrolik ya. Ini hidrolik ya semuanya ya. Kita lihat piston rodnya ya, ini hidrolik semua.
Nah, ketika memfungsikan unit ini supaya unit ini bisa boomnya bisa main sampai dengan ujung ya, kemudian ini bisa dimainkan semua, itu hidroliknya kapasitasnya adalah 35 liter. Untuk total weight dari unit Shigemitsu AB160J ini adalah 6,5 ton. Oke, itu adalah tadi spesifikasi dari Shigemitsu AB160J. Oke, sekarang kita mau coba gimana cara ngoperasin unit ini ya. Tadi kita sudah di bagian sisi sini, kita ke sisi sebelah sana ya. Kita lihat caranya. Ikuti saya. Oke, sekarang kita udah berada di sisi sebelah sini ya. Kita lihat sama-sama. Nah, ini ada kontrol panelnya ya. Disinilah kita memfungsikan dari unit ini. Oke, saya akan jelaskan satu persatu ya. Oke, jadi kita lihat di sini ada stop kontak ya. Di sini ada warnanya, ada hijau, ada merah. Ya, kita lihat hijau itu indikatornya ke sini. Artinya kalau kita arahkan stop kontak ke hijau, maka fungsi kontrol dari unit ini ada di platform ya. Nanti kita praktekkan di platformnya. Nah, kalau ke merah itu kontrol penggunaan unitnya dari sini ya. Makanya ini ada tuas-tuasnya ya. Nanti kita cobain ya. Oke. Nah, oke, kita akan coba ya bagaimana mengoperasikan unit ini. Tapi sebelumnya kita harus nyalakan dulu switch baterainya dari sini. Ya, ini ya, kita putar dulu. Oke, sudah on. Ketika sudah on, maka bisa difungsikan ya. Kita nyalakan ke merah. Nah, ketika kita menyalakan, jangan lupa ketika kita sudah menyalakan unit ini stop kontaknya, itu pastikan bahwa switch baterainya tadi dalam posisi on dan juga emergency stopnya ini sudah dibuka ya, sudah nonaktif seperti ini. Nah ya, dan pastikan juga emergency stop yang ada di platform itu juga sudah dinonaktifkan ya, seperti ini. Ketika lampunya sudah menyala, ini tandanya unit ini sudah siap digunakan ya. Tadi saya bilang kalau hijau kontrolnya ada di platform, kalau merah kontrolnya ada di sini, di panel ini. Oke, kita cobain. Nah, ketika sudah menyala semua, ya kita lihat di sini ada indikator baterai ya. Indikator baterai dan juga ada indikator jam pemakaian. Nah, untuk memfungsikan unit ini, dia akan default terlock ya. Jadi kalau memfungsikan unit ini, ininya harus ditekan ke atas bersamaan seperti ini ya. Saya tekan seperti ini. Nah, saya fungsikan bodinya. Nah, bodinya akan berputar ya, seperti ini ya. Contohnya. Ini arah sebaliknya. Oke. Nah, kita akan coba lagi fungsi ininya nih, naik turun si boomnya. Oke. Jangan lupa ini harus diaktifkan dulu. Kalau tidak, kita lihat. Nah, dia tidak ada pergerakan ya. Tapi kita harus nonaktifkan dulu, locknya dibuka. Ini semacam gas ya jadi ya. Naikkan seperti ini, baru kita fungsikan. Nah, baru dia akan berfungsi. Kita naikkan. Nah, ini untuk boom yang di atasnya ya. Kita coba lagi. Nah, kita lihat ya. Nah, ini untuk fungsi teleskopiknya. Oke, kalau ke kiri memanjang, kalau ke kanan menutup, seperti itu. Oke, dan ini fungsi dari boom swingnya ya. Boom swing ini ada di tipe AB160J. Kalau tipe AB160 itu tidak ada boom swingnya. Oke, seperti ini. Kita coba. Nah, ya. Nah, itulah tadi fungsi-fungsi yang ada di kontrol panel ini ya. Ini fungsi-fungsi dasar saja karena pengoperasiannya itu bukan di sini. Yaitu pengoperasian yang sesungguhnya itu ada di platform sana, karena operator sambil bekerja, sambil mengoperasikan, sambil mengemudikan untuk menggapai area-area tertentu di ketinggian tertentu. Oke. Sekarang kita cobain ya bagaimana pengoperasian dengan langsung di platform. Kita balikan lagi ya ke kondisi tadi ya. Oke, sekarang kita cobain untuk mengoperasikan unit ini dari atas platform. Jangan lupa stop kontaknya di ke kiriin dulu, warna hijau. Nah, sudah. Kita cobain. Di sebelah sini juga kita lihat ya, ini ada box ya. Ini dalamnya ada baterainya. Ya, ini juga bisa dibuka ya. Ini itu bisa dibuka. Itu nanti untuk melihat komponen-komponen spare part ya jika terjadi masalah ya. Mau tahu cara bukanya gimana, di dalamnya seperti apa? Simak video ini.
coba ya mengoperasikan unit ini dari atas platform. Ikuti saya. Nah, ini buat masuk platformnya ya. Ada lubang kecil supaya operator bisa masuk ke dalam. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana cara memainkan stop kontaknya ya. Tadi kita sudah lihat kalau diputar ke kiri ke bagian yang warna hijau itu mengartikan bahwa kontrolnya ada di sini di platform. Tapi kalau kita arahkan kuncinya ke kotak warna merah tadi, itu kontrol pada platform tidak berfungsi dan hanya berfungsi pada body ya. Sekarang kita cobain bagaimana mengoperasikan unit ini dengan menggunakan kontrol yang ada di platform ini. Oke. Setelah tadi kuncinya diputar ke tombol hijau dan emergency stopnya yang di bawah tadi ya, di bawah situ sudah dibuka. Kemudian di sini masih ada emergency stop lagi, kita buka lagi. Nah, sudah menyala ya. Oke, setelah emergency stop ini kita buka ya, ini juga ada penutupnya di sini ya. Ini kita buka terlebih dahulu seperti ini. Nah, ya. Setelah kita buka, kita sudah lihat di sini banyak sekali tombol-tombol. Nanti saya akan jelaskan satu persatu fungsi dari switch atau tombol yang ada di sini. Oke. Nah, seperti yang saya bilang di sini ada pedal gas. Pedal gas ini harus diinjak supaya fungsi-fungsi ini bisa digunakan. Kita cobain ya dari yang paling pojok kanan. Nah, ini kita lihat di sini. Ini kita nyalakan seperti ini. Nah, pedal gasnya diinjak. Nah, ini merupakan fungsi untuk pergerakan maju mundur maupun belok. Kita cobain ya. Nah, ini saya injak pedal gasnya. Nah, ini mundur ya. Kemudian majunya. Nah, ini maju. Oke, kemudian untuk berbelok, kita lihat ban belakangnya. Nah, belok ya. Bannya bisa digerakkan belok seperti ini. Nah, jadi sambil bergerak pun bisa digunakan ya. Seperti contoh. Nah, sambil berbelok. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat. Begitupun dengan maju. Kemudian pergerakan majunya kita lihat ya. Nah, ini ya, pergerakan buat belok. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tadi pergerakan maju, mundur maupun belok ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini ada gambar kura-kura. Ya, gambar kura-kura ini supaya jalannya lebih smooth, lebih pelan ya. Kita coba bandingkan ya. Nah, lihat, lebih smooth ya dibandingkan yang tadi. Kalau yang tadi cepet banget jalannya ya. Ini dia lebih smooth. Lebih halus. Nah, oke. Itulah fungsi dari si kura-kura ini. Ini bisa dimatikan lagi. Nah, caranya seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat tombol yang ada di samping kura-kura yang di sebelah kiri kita fungsikan. Nah, ini fungsinya adalah agar unit ini bisa berputar. Nah, ini untuk radiusnya ya, turning radiusnya. Nah, ini kita fungsikan. Pergerakannya seperti ini. Nah, ini untuk berputar ya. Tadi saya sampaikan bahwa perputarannya ini 360 derajat. Kita coba sama-sama ya. Lihat, pergerakannya juga sangat smooth ya. Ini sangat penting sekali sebagai salah satu fungsi atau fitur keamanan ya. Pergerakan 360 derajat ya. Yang tadi kita sudah menghadap sana, sekarang dibalik menghadap sini ya. Untuk pergerakan 360 derajat ini tidak continuous ya. Artinya kalau ingin kembali lagi ke titik semula, kita arahkan lagi ininya ke bawah. Tadi kita ke atas ya. Nah, kita coba. Nah, seperti ini. Sampai kembali titik ini ya. Ini masih bisa lagi ya sampai ke sana ya, mutar lagi ya. Tapi tidak bisa continuous. Oke, karena 360 derajat ini masih bisa ya. Ini saya contohkan. Nah, ini masih bisa berputar ke sana. Ya, terus sampai ke arah sana lagi tadi. Oke. Karena dia 360 derajat. Oke, untuk selanjutnya kita lihat ya. Di sini sebelah kirinya lagi ada fungsi dari boomnya untuk dia mengangkat ya. Saya contohkan seperti ini.
Nah, ini untuk mengangkat si boomnya ya. Nah, kita lihat ya sama-sama ya. Ini untuk mengangkat si boomnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada tanda panah kuning sama hijau ya. Kuning tinggal dilihat saja di tuasnya. Kuning ke arah mana, hijau ke arah mana, maka itu sesuai ya. Sekarang kita fungsinya turun. Nah, seperti ini kalau turun ya. Oke. Kita naikkan lagi, kita mau coba yang lain lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah kiri ini kita aktifkan. Nah, ini juga fungsi boom, tapi di bagian atas ini ya. Nanti kita lihat seperti ini. Nah, ini fungsinya. Ya. Oke. Turun. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini juga ada fungsi teleskopiknya. Ya, sebelah kirinya lagi ya. Kita lihat sama-sama. Nah, fungsi teleskopiknya akan keluar, dia akan memanjang terus ya. Oke. Dan untuk menutupnya kembali, ini masih bisa lebih panjang lagi ya pemirsa ya. Ini aktualnya masih bisa panjang sekali ya pemirsa ya, sampai dengan mentok ya. Tapi di sini saya hanya uji coba saja. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kirinya lagi, itu ada switch untuk menggerakkan si boom swingnya ya, seperti ini. Nah, lihat ya, boom swingnya dimainkan naik maupun turun ya. Kalau tipe AB160 biasa itu tidak ada fungsi dari boom swing ini. Tapi kalau tipe AB160J, nah dia ada fungsi boom swingnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang ada fungsi juga untuk rotasi si platformnya ya, sebelah kirinya lagi kita cobain. Nah, ya. Seperti ini. Ya, tentunya ini akan memudahkan ya ketika operator harus berpindah sisi kerja. Jadi tanpa pusing-pusing untuk terus mengoperasikan unit ini, tinggal platformnya aja dimiringkan atau digeserkan ya, arah sebaliknya. Nah, ini arah sebaliknya ya. Oke. Kemudian yang sebelah kirinya lagi. Nah, kalau tadi miring, ini fungsi platformnya di tilting ya, seperti ini. Nah, tilting seperti ini ya. Dan bisa diturunkan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, kita kembalikan ke normal. Oke. Nah, ini adalah fungsi dari tuas-tuas atau tombol yang ada di sini. Kemudian tidak kalah pentingnya di sini ada klakson. Ya, ini untuk memberikan peringatan ke orang sekitar bahwa sedang ada unit articulating boom ini sedang dioperasikan. Jadi sebagai tanda bahaya ya buat orang-orang supaya tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Oke. Nah, di atas ini juga ada berbagai sensor lampu ya. Ada ini sensor kemiringan yang tadi saya bilang. Ini sensor lock ketika unit tidak bisa digunakan ya. Ini ada sensor untuk menanda bahwa elektrikalnya hidup atau bisa difungsikan. Oke, ini adalah fungsi-fungsi dari tombol atau tuas yang ada di platform ya, yang ada di kontrol platform di unit Shigemitsu AB160J ini ya. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana unit ini difungsikan untuk beraktivitas maupun untuk bekerja ya. Mau tahu lebih jelas bagaimana fungsi dari unit ini dan digunakannya ketika apa dan bagaimana caranya? Simak video yang satu ini. Nah, tadi kita udah sama-sama lihat ya bagaimana unit articulated boom ini bisa betul-betul membantu pekerjaan menjadi lebih mudah untuk menggapai area-area tertentu ya. Berbeda dengan tipe scissor lift yang biasa seperti yang saya sebutkan tadi, tipe SE misalnya, itu pergerakannya hanya tegak lurus ya. Otomatis area jangkauan kerjanya jauh lebih sedikit ya karena cuma bisa tegak lurus doang ya. Tapi kalau ini bisa menggapai kemiringan ya, ada fungsi teleskopiknya, fungsi ketinggiannya. Ini jauh lebih komplit ya.
Oke, sekarang kita turun lagi ya. Nah, kita matikan dulu ya. Nah, sekarang kita buka bagian dalamnya. Ya, ini kita bisa lihat ya. Bagian elektrikalnya. Wow, kita lihat ya. Sistem elektrikalnya juga semua wiringnya rapi ya. Kita lihat di sini. Ya, ini betul-betul rapi ya. Jadi memudahkan juga ketika terjadi masalah bisa untuk troubleshoot ya. Oke, kita tutup kembali. Ini ada kuncinya ya. Oke. Nah, di sini kita lihat juga ada stop kontak ya untuk colokannya ketika misalnya membawa alat kerja yang perlu dicolok listrik atau mau ngecas handphone bisa di sini. Ini ada box untuk manual book ya. Ini pedal gas yang tadi saya jelaskan. Oke. Oke, sekarang kita turun dari platform. Nah, kita lihat juga di sini ada rotary lamp ya. Ini sangat penting sekali sebagai fitur keamanan di mana akan keluar cahaya atau lampu ini sekali lagi untuk memberikan peringatan ke area sekitar bahwa sedang ada pekerjaan di area tersebut. Nah, tadi kita juga sudah bahas spesifikasi dan juga bagaimana cara pengoperasian atau menggunakannya. Nah, yang sangat spesial dari unit Shigemitsu Articulated Boom tipe AB160J ini adalah komponen-komponennya itu menggunakan komponen-komponen dengan brand ternama yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi ya. Ada driving motor, komponen driving motornya menggunakan brand Bucher dari Switzerland ya. Driving reducer menggunakan brand Omni dari USA. Rotary reducer dan rotary deceleration motor menggunakan brand PMP dari Italia. Oscillating cylinder menggunakan Moveco Italia. Hydraulic valve menggunakan Hydraforce dari USA. Hand emergency pump menggunakan Brevini dari France atau dari Prancis. Oil filter menggunakan Viton dari USA. Gear pump menggunakan Hydraforce dari USA. Untuk controller dan juga joystick menggunakan PG dari France atau Prancis. Dan oil pump motor menggunakan Moveco dari Italia. Nah, itulah tadi komponen-komponen yang menggunakan brand ternama yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Ya, menggunakan unit Shigemitsu Articulated Boom tipe AB160J ini tentu akan memberikan kemudahan untuk Anda untuk melakukan pekerjaan maintenance atau pekerjaan konstruksi atau pekerjaan apapun untuk menggapai area-area dengan ketinggian tertentu ya, area-area yang sulit dijangkau. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, unit ini sangat mudah ya. Jika Anda ingin menggapai area tertentu di ketinggian tertentu ya, dengan unit ini misalnya seperti ini ya, di bodi seperti ini, kemudian di sini ada banyak material, ada banyak barang atau ada benda-benda yang menghalangi supaya unit ini bisa menggapai area yang ada di sana. Nah, inilah fungsi articulated boom ini ya. Bodinya tetap di sini walaupun di sini banyak barang, banyak halangan. Nah, dengan menggunakan boomnya ini maka pekerjaan bisa dilakukan dan bisa menggapai ke area sana. Ya, tentu berbeda dengan menggunakan scissor lift SE biasa. Karena pergerakannya hanya tegak lurus ya. Ketika area yang mau dikerjakan ada di sebelah sana, maka bodinya juga harus di sana. Yang jadi persoalan adalah dia dekat situ banyak barang ya. Ada kanopi misalnya, ada atap dan lain sebagainya, itu membuat unit tidak bisa bekerja. Nah, solusi yang paling tepat menggunakan articulating boom dari Shigemitsu. Garansi unit ini sangat lama, yaitu 3 tahun untuk hidrolik ya, dan 1 tahun untuk electrical. Wow, garansi yang sangat panjang ini membuktikan bahwa Shigemitsu memiliki kualitas yang tidak terbantahkan. Sekian dulu video review kita kali ini mengenai Shigemitsu Heavy Duty Articulating Boom tipe AB160JDC with boom swing. Gimana? Anda pasti tertarik kan untuk membeli produk yang satu ini? Karena menggunakan produk satu ini akan memberikan efektivitas kerja untuk Anda serta kemudahan. Suaranya tidak perlu dilakukan lagi karena menggunakan baterai dan suaranya sangat-sangat halus ya. Tidak seperti menggunakan tenaga engine yang berisik. Sekian dulu video review saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Buat kalian jangan lupa untuk terus subscribe channel YouTube PT Indotara Persada dan nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terupdate dan terbaru dari PT Indotara Persada. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Buat kalian yang mau bikin konten, silakan datang ke warehouse dan showroom kami di Cikupa, Tangerang. Di sini kalian bebas membuat konten apapun, tidak dikenakan biaya apapun. Buat kalian yang mau tahu lebih lanjut mengenai produk-produk apa saja yang ada di Indotara, silakan kunjungi website kami di www.indotara.co.id dan juga bisa kunjungi sosial media kami atau marketplace kami, dan bahkan kalian bisa datang langsung
ke showroom dan warehouse kami di Cikupa, Tangerang. Dan buat kalian yang mau request video apalagi yang mau kita bahas, silahkan komen di bawah ini. Tim kita akan mempersiapkannya untuk Anda. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalian semua sudah tahu apa keunggulan produk ini, bagaimana kualitasnya, dan seberapa menguntungkannya ketika Anda memiliki unit Shigemitsu Heavy Duty Articulating Boom tipe AB160J DC with boom swing. Terima kasih, saya pamit.